akan membahas tentang bentuk dan struktur bakteri. Video ini diperuntukkan untuk kelas 10 IPA atau IPS lintas minat. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah Eubacteria, merupakan bakteri modern atau sejati yang kita ketahui sehari-hari sebagai bakteri. Ukuran bakteri sekitar 0,5 sampai 5 mikrometer, dengan bakteri terkecil adalah Mycoplasma dengan ukuran 0,1 mikrometer dan bakteri terbesar adalah Thiomargarita dengan ukuran 750 mikrometer. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk bakteri. Nah, bentuk yang pertama adalah Coccus atau bulat. Yang pertama Monococcus 1, contohnya Chlamydia, kemudian Diplococcus contohnya Neisseria, Tetracoccus 4 itu contohnya Pediococcus, dan Sarcina contohnya adalah Thiosarcina, Streptococcus yang banyak itu contohnya adalah Streptococcus, dan kemudian ada Staphylococcus contohnya adalah Streptococcus ya. Selanjutnya, tabel yang kedua menggambarkan tentang bentuk bakteri Bacillus atau batang. Monobacil 1 contohnya Escherichia coli, Diplobacil contohnya Salmonella, dan Streptobacil contohnya adalah Bacillus anthracis. Nah, kalian harus perhatikan gambar ya dan contohnya ya. Kemudian yang ketiga ada bentuk spiralia atau spiral. Nah, ini contohnya adalah spiral, itu berbentuk gelombang, contohnya adalah Triospirol. Kemudian ada Spirocesta, itu contohnya Treponema pallidum, dan ada Vibrio, contohnya Vibriosoma. Selanjutnya kita akan membahas struktur sel bakteri. Nah, di sini ada struktur sel bakteri secara umum. Yang A itu adalah dinding sel dan kapsul, kemudian yang B adalah flagel, bulu cambuk, yang C adalah ribosom, yang D nukleosid, yang E adalah plasmid, yang F adalah sitoplasma, dan yang G adalah pili atau fimbria. Coba kalian perhatikan gambar ya, baik-baik ya, dan dihafalkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan yang terbentuk dari protein dan karbohidrat yang berfungsi sebagai pelindung dan pembentuk tubuh bakteri. Kemudian dinding sel terdiri dari dua jenis yang mengelompokkan Eubacteria menjadi dua. Yang pertama adalah bakteri gram positif. Selanjutnya yang kedua adalah bakteri gram negatif. Nah, ini adalah perbandingan gambarnya. Selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Bakteri gram positif atau berwarna ungu atau biru, dinding selnya mengandung peptidoglikan tebal saja. Nah, ini adalah contoh dari susunan bakteri gram positif di mana peptidoglikannya tebal ya. Bakteri gram positif dapat dilengkapi kapsul yang terdiri dari polisakarida dan air. Contoh dari bakteri ini adalah contoh dari bakteri gram positif adalah Clostridium species dan Staphylococcus species. Yang kedua kita bahas adalah bakteri gram negatif berwarna merah jika dikasih warna. Kemudian dinding sel bakterinya mengandung peptidoglikan dan lapisan lipopolisakarida atau LPS. Nah, ini adalah perbandingan dinding sel dari bakteri gram negatif yang tadi dari peptidoglikan dan lipopolisakarida. Bakteri gram negatif memiliki kapsul yang merupakan lapisan LPS lipopolisakarida.
Kapsul bakteri gram negatif bersifat patogen karena mengandung racun endotoksin. Contoh dari bakteri gram negatif adalah Rhizobium specie dan Nitrosomonas specie. Selanjutnya kita akan membahas tentang kapsul. Kapsul adalah lapisan tambahan yang terdapat pada bakteri yang tersusun atas karbohidrat, protein, lemak, atau lendir. Kapsul berfungsi sebagai yaitu yang pertama sebagai pelindung bakteri dari benda asing. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat untuk melekatkan diri pada substrat atau sel bakteri lainnya. Fungsi yang ketiga adalah penghindar bakteri dari kekeringan. Nah, selanjutnya kita bahas flagel atau bulu cambuk. Flagellata merupakan struktur berupa mikrotubulus yang menonjol dari dinding sel. Flagella berfungsi sebagai alat gerak bakteri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi bakteri berdasarkan keadaan flagelnya. Yang pertama adalah atrik atau tanpa flagel, tanpa bulu cambuk. Ini gambarnya ya. Contoh dari atrik adalah Cyanobacteria. Selanjutnya, bentuk yang kedua adalah monotrik. Nah, ini ada satu flagel. Contohnya adalah Pseudomonas aerumosa. Selanjutnya, bentuk yang ketiga adalah lophotrik. Nah, ini ada beberapa flagel di bagian satu sisi. Contohnya adalah Pseudomonas fluorensis. Selanjutnya, bentuk yang keempat adalah amfitrik. Amfitrik itu flagelnya berada pada kanan kiri tubuhnya. Kemudian contohnya adalah Spirillum. Dan bentuk yang kelima adalah peritrik. Nah, bisa dilihat flagel ada di sepanjang tepi tubuh bakteri tersebut. Contohnya adalah Escherichia coli dan Salmonella typhosa. Nah, ini adalah gambar dari nukleoid dan plasmid. Nukleoid adalah materi genetik DNA dan RNA bakteri yang tidak tergulung yang bertindak sebagai inti sel yang mengatur kegiatan sel. Sedangkan plasmid adalah materi genetik tambahan selain nukleoid dan berfungsi sebagai alat reproduksi dan resistensi terhadap antibiotik. Nah, demikian tadi materi tentang struktur dan bentuk bakteri. Selanjutnya kita akan membahas cara hidup bakteri. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.